Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Hidayatullah, Ustadz Nanang Nur Patria yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini kita dalam karunia Allah yang begitu luar biasa dipertemukan dalam suasana silaturahim tanpa batas. Tidak ada sekat untuk kita yang tinggal di Papua sampai yang di ujung Sumatera. Masya Allah. Inilah salah satu bukti bahwasanya dunia ini terus berkembang, terus berubah, dan perubahan itu sifatnya adalah sesuatu yang niscaya. Oleh karenanya dalam kita semuanya mengemban amanah ini, mari kita pun juga jangan sampai berdiam diri sehingga kemudian kita nanti kaget karena tiba-tiba kita telah tertinggal jauh. Terus sekalian dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya para pimpinan setia. Kesempatan yang baik ini, beberapa menit ke depan, saya akan mencoba menyampaikan satu pilar penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Saya ingin menyampaikan satu materi tentang membangun SDM. SDM yang ini adalah sesuatu yang sangat penting menjadi sebuah pilar dalam sebuah organisasi. Ketika SDM-nya bagus, maka bisa dipastikan organisasi atau lembaga tersebut ada jaminan untuk kemudian juga akan bergerak secara lincah, bagus, dan mencapai tujuannya. Oleh karenanya di era yang kita kenal saat ini, ya, kemarin kita baru dengar era revolusi industri 4.0, tapi kemudian ternyata kita tanpa sadar 2019 kemarin di Jepang telah digulirkan era baru, yaitu era Society 5.0. Tanpa kita tahu, ternyata kita sudah tertinggal. Kita baru sedikit mengenal tentang teknologi, ternyata di belahan dunia yang lain mereka sudah jauh melangkah. Mereka sudah masuk ke era super smart society, yaitu sebuah era di mana perkembangan sudah tidak lagi bisa diukur dengan angka-angka atau hitungan-hitungan yang sederhana. Kalau sekalian dirahmati Allah, sebelum kami menyampaikan terkait dengan strategi suksesnya dalam bidang SDM, mari kita lihat dulu perjalanan panjang terkait dengan revolusi industri itu. Revolusi industri dimulai yaitu 1.0, yaitu dimulai ketika abad 18, ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Mesin uap yang mesin tersebut mulai memberikan satu dampak yang positif terhadap manusia, di mana pekerjaan-pekerjaan manusia menjadi lebih dimudahkan karenanya. Namun kemudian tidak berselang lama, satu abad kemudian, era 1.0 ini sudah mulai bergerak kembali ketika ditemukannya listrik, yaitu dikenal dengan era revolusi 2.0, yang dengan listrik ini kemudian kita lihat ya, manusia semakin dimudahkan, dimampukan untuk semua urusannya. Di mana-mana listrik menjadi sebuah kebutuhan pokok. Bahkan ketika listrik mati sekian jam saja kita sudah kelimpungan. Ya, saat ini misalkan kita listriknya mati, kita tidak bisa webinar sudah. Ya, HP-nya yang drop, segala macam, wifi-nya mati, luar biasa. Padahal itu di abad 19, sementara kita sudah di abad 21. Ya, ternyata sudah jauh sekali. Ya.
Nah, makanya kemudian ada modifikasi-modifikasi terkait kebutuhan kelistrikan ini dengan adanya pengembangan-pengembangan di sana. Lalu kemudian era 3.0, era 3.0 ini ditandai dengan kemudian munculnya komputasi data, di mana salah satu pemain utamanya adalah Google. Ya. Tidak ada data yang tidak dimiliki Google. Bahkan data percakapan kita hari ini sudah direkam oleh mereka. Ya, mereka lah penguasa dunia saat ini. Mereka lah pemegang kekuasaan dunia saat ini. Semuanya berbasis komputer. Lalu kemudian berkembang kembali di era 4.0, di mana abad ini, revolusi 4.0 ini ditandai dengan digitalisasi atau jaringan internet, yang kita sendiri saat ini sedang berada di era tersebut. Di mana-mana kita ini sangat membutuhkan jaringan internet untuk kemudian aktivitas-aktivitas kita. Iwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perubahan ini harus betul-betul kita sikapi dengan serius. Sebab kalau tidak, maka kita ini akan tergilas pada satu waktunya nanti. Dibutuhkan SDM yang betul-betul bisa menguasai kecakapan agar bisa menjawab setiap tuntutan yang berkembang. Istilahnya adalah di era 4.0 ini, SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang kreatif dan inovatif. Maka jika kita mendapati SDM kita dalam kondisi saat ini kreativitasnya masih tumpul, inovasinya juga tidak begitu berkembang, ini sebuah alamat bahwasanya bisa jadi kita akan tertinggal oleh perjalanan waktu ini. Maka SDM kreatif dan inovatif ini harus kita programkan. Maka dari itu ada paling tidak kami ingin menyampaikan 5 program untuk era revolusi industri ini, walaupun sudah masuk ke era 5.0, tapi tidak masalah karena era 5.0 juga baru mulai dan masih ada penyesuaian terhadap era 4.0 ini. Yang pertama, hal yang perlu kita programkan untuk SDM kita agar kita mendapat SDM kita ini yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, mutlak bahwasanya SDM kita ini adalah SDM yang menguasai teknologi informasi. Ya, infrastruktur TIK-nya harus betul-betul dibangun. Ya. Pembangunan infrastruktur TIK ini berkaitan dengan konektivitas, sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan e-learning. Ya, saat ini kita sedang dihebohkan dengan pembelajaran jarak jauh yang tadi oleh Pak Menteri sudah disampaikan. Ini bukan persoalan pandemi, bukan. Ini memang sudah masanya, mau tidak mau kita harus menguasainya. Kita tidak bisa kemudian terus berlindung pada berita pandemi ini. Dan mutlak bagi kita untuk menguasai teknologi informasi ini. Ya, kalau tidak, maka proses pembelajaran akan berhenti nantinya. Ya, akan berhenti dan kita tidak akan mendapatkan apapun. Oleh karenanya, kita harus mampu menguasai TIK ini agar kita nantinya bisa mendapatkan satu model pembelajaran dan materi pembelajaran yang terbaik. Makanya SDM yang ada ini harus betul-betul kita dorong untuk mereka menguasai TIK ini. Jangan sampai kemudian merasa alergi dengan teknologi, ya, merasa alergi dengan teknologi. Temuan yang kita dapatkan ya, di sekolah-sekolah kita ini bahwa pembelajaran daring masih belum optimal, sehingga kemudian masih kemudian hal tersebut dijadikan satu alasan ketika PPDB-nya itu ternyata tidak sesuai target. Ya, karena wali murid ada yang kemudian mereka mengatakan
kalau pembelajarannya daring terus, kami tidak akan menyekolahkan di tempat kita. Itu salah satu hal yang mereka ungkapkan. Bahkan kemudian ada ancaman lain. Ya, ancaman lainnya apa? Ancaman lainnya adalah terkait dengan pembiayaan. Kami tidak mau membayar penuh kalau kondisinya seperti ini. Nah, hal-hal ini kalau kita jawab dengan nalar yang pendek, maka kemudian kita akan menyalahkan kondisi saat ini. Padahal apabila kita berpikir kreatif dan kita bisa berinovasi dengan baik, pembelajaran yang kita selenggarakan walaupun daring, kalau dikelola dengan baik, maka tidak akan mempengaruhi hal tersebut. Ini masalah kemampuan dalam memanfaatkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi ini. Ya. Ini yang perlu kemudian ke depan harus diperbaiki. Ya, jangan monoton. Ya, jangan monoton. Ya. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan gaya-gaya pembelajaran, model-model pembelajaran yang tidak betul-betul memiliki kualitas. Ya, itu buruk sekali. Ya, ketika itu terjadi, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya SDM yang kita miliki ini pengetahuan dan kemampuan TIK-nya sangat rendah. Maka ini harus diperbaiki. Kalau kita ingin sukses dalam pembelajaran kita di era saat ini, ingat, bukan era pandemi, bukan. Tapi memang seperti ini tuntutan zamannya. Ya, maka TIK harus betul-betul menjadi salah satu brand bagi SDM kita. Baik itu pengelolanya, guru-gurunya, bahkan untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua, program kedua yang perlu kemudian kita canangkan agar kemudian kita mendapatkan SDM yang baik, yang siap dalam era revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana SDM yang kita miliki ini ya betul-betul memahami terkait dengan kurikulum yang ada. Kalau perlu betul-betul adaptasi. Yang penting tidak kemudian merubah esensi daripada kurikulum yang kita miliki. Karena perubahan konten kurikulum itu sifatnya bisa diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karenanya pendekatan-pendekatan digital ya, perlu kemudian dimasukkan di sana agar konten kurikulum yang nanti disampaikan itu menjadi menarik, ya, menjadi lebih menarik minat bagi murid-murid kita. Perpaduan antara teknologi, ya, data dan kemudian sisi daripada profil guru itu akan betul-betul nanti bisa mendapatkan satu warna yang khas dari pendidikan kita. Kemudian program yang keempat adalah setiap SDM kita ini hendaknya memiliki kompetensi yang jelas. Kalau perlu tersertifikasi begitu. Bukan hanya diakui oleh lokal, tapi betul-betul kalau bisa diakui secara nasional dan internasional. Ya, kita bidik SDM-SDM yang bagus itu. Mereka yang lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan terkemuka yang mereka memiliki sertifikat kompetensi yang bagus, bisa kemudian kita rekrut untuk kemudian menopang daripada kebutuhan pelajaran yang ada di lembaga pendidikan kita ini. Ini dibutuhkan sekali, ya, agar pembelajaran yang kita laksanakan ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai zamannya dengan kualitas yang betul-betul bisa dirasakan. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, program untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana ada kolaborasi dengan dunia global, dengan dunia luar. Jangan sampai kita ini seperti kata dalam tempurung mengelola lembaga ini. Seakan-akan sudah bagus, merasa sudah puas. Jangan. Ya, di luar kita ini banyak pelajaran. Ayat-ayat Allah itu begitu luas, terpampang, terhampar di muka bumi ini. Kalau sampai kemudian kita ini membatasi diri dengan kondisi kita, ya, puas dengan kondisi yang ada, maka kita tidak akan berkembang. Ya, kita perlu kemudian meningkatkan relevansi kurikulum, perlu mewajibkan untuk memiliki partner dari dunia luar dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan kita. Kerjasama ini kita butuhkan, ya, di
bisa kerjasama yang kaitannya dengan lembaga-lembaga pengembangan SDM, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mereka ini ahli di bidang IT dan sebagainya. Ini perlu dan sangat diperlukan untuk masa saat ini. Ya, biarpun kita di daerah yang bisa dikatakan pelosok, ya, tetap ya kita perlu untuk membangun sebuah kolaborasi dengan dunia luar. Jangan sampai kemudian kita ini puas dengan kondisi kita saat ini dan kemudian kita berhenti di titik itu, tidak ada perkembangan, tidak ada akselerasi, tidak ada ekspansi kemudian. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima program yang perlu dicanangkan dalam rangka kita menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah bagaimana semangat kemandirian ini bisa kita wujudkan. Bahwa sekolah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, akan tetapi ya, bagaimana lulusan ini mampu kemudian dididik untuk berdikari dan mandiri, ya, berdikari dan mandiri. Nanti diakui oleh masyarakat keberadaannya, ya. Kreativitas, jiwa mandiri dan inovasi merupakan hal penting ya untuk kemudian masuk di era 4.0 ini, di mana 4.0 ini dibutuhkan manusia-manusia yang kreatif dan inovatif tadi, yang mereka akrab dengan era digital. Sekali dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya 5 hal ini bisa kita agendakan untuk SDM kita agendakan untuk pendidikan kita, agar kemudian di era revolusi industri 4.0 ini kita betul-betul mampu kemudian berdiri tegak, ya, bersaing, ya, menempatkan diri sebagai lembaga yang siap dalam melihat, menghadapi dan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan zaman. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana era revolusi society 5.0. Apa yang perlu kita persiapkan? Era ini adalah era super smart, ya, di mana kecerdasan dibutuhkan. Ya. Kecerdasan di sini adalah kecerdasan gabungan antara kecerdasan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang berbasis pada komputerisasi, dan kecerdasan manusia itu sendiri. Ya. Seorang guru, ya, seorang pendidik, lembaga pendidikan ya, mempunyai tanggung jawab terhadap hal tersebut. Bagaimana kemudian ya lembaga pendidikan, gurunya, tenaga pendidiknya mampu memainkan peran untuk mendukung transisi dan tidak menganggapnya sebuah ancaman bagi pengajaran konvensional. Ya saat ini seperti saat ini, ya jangan sampai kita melihat bahwasanya pembelajaran daring ini menjadi ancaman. Jangan. Maka yang baik adalah bagaimana daring ini menjadi sebuah kesempatan. Ya. Ini menjadi tantangan dan perubahan yang harus kita sambut dengan kesiapan yang baik. Ya, jangan sampai kemudian kita berlindung dari kondisi-kondisi yang sebenarnya kita diberikan kemampuan untuk keluar dari kondisi yang dianggap menyusahkan ini. Ya. Oleh karenanya, ya, tanggung jawab lembaga pendidikan harus betul-betul ada di posisi saat ini. Ya, bagaimana kemudian lembaga ini ya, tidak hanya pasif, tetapi harus aktif, ya, menghasilkan nilai baru ya, dengan elaborasi dan kerjasama pada sistem informasi dan teknologi, agar mampu kemudian menghadirkan sumber daya manusia yang dibutuhkan atau sering disebut dengan human capital. Ada 3 kemampuan utama di era 5.0 ini yang harus kemudian dipenuhi bagi SDM-SDM kita. Yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Inilah yang disebut dengan kecerdasan itu. Di era seperti di era 5.0 ini ya, dibutuhkan sekali ya, SDM-SDM yang mampu kemudian ia menjadi soluter, ya,
yang mampu memberikan pemecahan masalah, hatta itu masalah yang betul-betul ruwet sekalipun. Harus mampu menjadi problem solver, baik bagi dirinya maupun bagi orang banyak. Tapi baik dari kondisi saat ini, ya, era seperti ini, ya, harus betul-betul tampil menjadi problem solvernya, ya, baik untuk dirinya maupun untuk orang banyak. Kemudian kemampuan yang ketiga yang perlu dimiliki oleh SDM adalah kemampuan untuk selalu berpikir kritis. Bukan hanya berpikir dalam kelas saja, namun juga berpikir terkait dengan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Harus punya kepekaan sosial yang tinggi, ya, dan harus mampu berkreativitas. Sekalian dirahmati Allah, ya. Dalam hal ini, ya, di era society 5.0 ini, manusia dapat dikatakan harus bisa terintegrasi betul-betul dirinya dengan kecerdasan buatan atau komputer ini tadi. HP yang ada di tangan ini harus betul-betul terkendalikan dengan baik. Ya, manusia harus betul-betul terintegrasi dengan alat tersebut. Kalau tidak, ya akan terseret. Dan ini yang sering kemudian menjadi titik lemah bagi pelaksanaan pembelajaran daring karena ketakutan penggunaan alat-alat teknologi buatan manusia ini. Oleh karenanya, sekali lagi SDM kita ini, guru-guru kita ini, ya, harus betul-betul punya performa yang bagus untuk mengendalikan ini. Harus punya kesiapan, ya, harus punya kesiapan yang baik agar teknologi yang ada ini betul-betul membantu, ya, tidak kemudian menjadi pengganggu, agar kemudian kita ini bisa menjadi orang-orang yang bisa menjawab atas semua tantangan global yang muncul di era 5.0 ini. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 tren kecenderungan pendidikan di 5.0. Mari kita cermati. Tren dalam pendidikan di era 5.0. Yang pertama, karena pembelajaran nanti ya, kecenderungannya dilaksanakan ya, akan akrab dengan pendidikan jarak jauh. Mungkin kita agak kaget di Indonesia ini karena sebagian juga baru mengenal teknologi digital, tiba-tiba sudah berlaku begitu masif ya. Tapi tidak masalah, bagaimana kemudian kita menyikapinya saja. Oke, bagaimana tren kecenderungan pendidikan pada era 5.0 ini? Pertama, kecenderungan pendidikan pada era 5.0 ini adalah belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Jadi anak-anak sudah tidak berada dalam satu ruangan seperti yang terjadi saat pembelajaran konvensional. Dan ini sudah sangat akrab beberapa waktu ini kita jalani 2 tahun ini ya. Tidak usah berpikir berarti COVID ini adalah salah satu pemaksaan dari elit global untuk kemudian memaksakan ya, era 5.0 ini. Wallah alam lah ya. Yang jelas kita harus bisa menyikapinya dengan bijaksana. Ya, bagaimana ketika pembelajaran tidak lagi dilakukan di satu tempat yang sama, tetapi pembelajaran tersebut harus betul-betul berjalan dengan baik. Maka e-learning adalah media yang tepat, yang harus kita kuasai. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak mengerti sama sekali ini. Ya, pembelajaran jarak jauh dan mandiri ini harus betul-betul kita pahami. Ya, karena ini sudah tuntutan, trennya. Yang kedua, bahwa pembelajaran sifatnya adalah individual. Ya. Siswa akan belajar dengan peralatan belajar yang adaptif dengan kemampuannya. Ya. Anak-anak sudah tidak berkelompok, mereka harus masing-masing terpacu dengan dirinya sendiri, ya, tidak lagi menggantungkan dengan kondisi-kondisi yang biasa ada dalam pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran kolektif di sana masih bisa dilaksanakan.
Sehingga dengan demikian siswa akan kemudian mendapatkan kesempatan untuk berlatih lebih banyak sampai mereka mencapai tingkat yang diperlukan. Dan di sini kuncinya adalah bagaimana seorang guru nanti harus aktif. Jadi kalau pembelajaran e-learning ini jangan kemudian materi disampaikan ya tidak ada pendampingan. Ya, cuma di-share videonya lalu kemudian tidak ada pendampingan, tidak ada kontrol, tidak ada diskusi. Lakukanlah terutama secara face to face ya. Kemudian yang ketiga, tren ketiga adalah siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Ya. Jadi ke depan di era 5.0 ini trennya adalah siswa ini mereka yang menentukan cara belajarnya. Kadang bisa jadi nantinya anak itu ya, ketika belajar tidak sama pelajarannya satu dengan yang lainnya walaupun satu kelas. Ada kecenderungan ke sana, ya harus kita siap gitu. Ketika si anak si A pengennya matematika ya, pengennya yang eksak saja, ya seperti itu bisa jadi akan kita temui. Ya. Kemudian yang keempat, ya, trennya adalah pembelajaran berbasis proyek. Di sini ada peluang bagi kita untuk kemudian memasukkan nilai-nilai adab, walaupun tentu sangat terbatas sekali dibandingkan dengan tatap muka. Tapi pembelajaran berbasis proyek ini sangat-sangat membantu nantinya. Proyek-proyek lapangan, proyek-proyek sosial, proyek-proyek keagamaan yang mereka bisa lakukan itu ketika itu dalam kontrol yang baik, pengawasan pendampingan yang baik, itu akan meminimalisir kekhawatiran kita terkait dengan pembelajaran adab yang kita khawatirkan itu tadi. Karena dengan pembelajaran ini mereka ya, harus belajar bagaimana menerapkan keterampilan, soft skill-nya, hard skill-nya maupun life skill-nya dalam berbagai macam situasi. Yang kelima adalah pengalaman lapangan. Trennya adalah pengalaman lapangan. Kemajuan teknologi memungkinkan pembelajaran domain tertentu secara efektif, sehingga memberi lebih banyak peluang untuk memperoleh keterampilan yang melibatkan pengetahuan siswa dan interaksi tatap muka. Dengan demikian, pengalaman lapangan akan diperdalam melalui kursus dan latihan-latihan. Jadi akan ada opsi-opsi seperti itu. Ya, mereka akan mandiri, tapi dalam pantauan tentunya. Yang keenam, ya, interpretasi data. Ya, perkembangan teknologi komputer pada akhirnya mengambil alih tugas-tugas analisis, yang kemudian ya biasanya itu dilakukan secara manual. Maka tren di era 5.0 ini ya, analisis ya nanti akan berbasiskan data, termasuk hal ini ya, akan kemudian menjadikan siswa kita ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penerapan kurikulum masa depan yang hampir tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Ketujuh adalah penilaian secara beragam. Pengukuran kemampuan siswa melalui teknik penilaian konvensional, ya, seperti tanya jawab, di era 5.0 ini menjadi kurang relevan, bisa jadi tidak relevan atau tidak cukup relevan. Ya, penilaian harus berubah. Pengetahuan faktual siswa dapat dinilai selama proses pembelajaran dan penerapan pengetahuan dapat diuji saat siswa mengerjakan proyek mereka di lapangan. Karena kalau pembelajaran daring, kemudian kita buatkan soal, ya, lalu kemudian mereka kita lepas begitu saja, mereka bisa buka macam-macam aplikasi, ya website untuk mendapatkan jawaban secara praktis. Maka ya penilaian tidak bisa semacam itu terus untuk kita lakukan. Harus ada terobosan, harus ada model penilaian yang tepat, dan penilaian terhadap proyek lapangan ini menjadi
sangat-sangat urgent untuk dilakukan. Yang kedelapan, dalam era 5.0 ini, keterlibatan siswa betul-betul menentukan dalam setiap materi pembelajaran atau kurikulum. Pendapat siswa harus betul-betul dipertimbangkan dalam mendesain dan memperbaiki kurikulum yang ada. Masukan mereka akan sangat membantu bagaimana kemudian kurikulum yang kita gunakan ini betul-betul memiliki nilai guna yang tinggi. Dan yang terakhir, di era 5.0 ini tren pendidikannya adalah mentoring, pendampingan atau pemberian bimbingan kepada peserta didik menjadi sangat penting untuk membangun kemandirian belajar siswa. Sudah saya sampaikan dari awal tadi. Intinya, kuncinya adalah pendampingan dan pemberian bimbingan secara aktif dari para pendidik. Kalau ingin pembelajarannya efektif, pembelajarannya sukses, berhasil, maka pendampingan harus dilaksanakan dengan betul-betul optimal. Jangan sampai kemudian dilepas begitu saja. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam menghadapi segala perubahan-perubahan yang saat ini kita hadapi dan ke depan ya, akan kita hadapi juga di era industri 4.0 yang sudah berlalu dan era society 5.0 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.